Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia, di dalam masjid Baitur Rahman yang ada di Tanah Toraja ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan hidayahnya untuk bisa tetap istiqamah, konsisten di atas jalan Allah sampai akhir hayat nanti insyaallah taala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang berbahagia ini kami ingin mengingatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian tentang sebuah hadis Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan itu. Hadis yang mulia, hadis yang sangat agung, merupakan pokok dari pokok-pokok di dalam agama kita, jamaah sekalian.
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, siapa saja yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, karena takut kepada Allah, didasari karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, pasti Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita wajib untuk yakin akan janji yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apapun itu, selama itu kita tinggalkan karena Allah, ya, bukan karena tendensi yang lainnya, bukan karena maksud dan tujuan yang lain dari keinginan-keinginan keduniaan, tapi kita tinggalkan semata-mata karena Allah, karena takut kepada Allah, karena ketakwaan kepada Allah semata, yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Siapa yang meninggalkan kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, karena takut kepada Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik di dalam al-Islam. Siapa yang meninggalkan suatu maksiat, meninggalkan suatu pelanggaran di dalam agama Allah semata-mata karena takut dari ancaman Allah, yakin dan percaya Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Naam, apakah Allah menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik di dunia ini? Ya, ataupun Allah akan menggantikan untuknya dengan sesuatu yang jauh lebih baik di negeri akhirat nantinya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dalil yang menjadi bukti akan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang telah mendukung apa yang telah dinyatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Perhatikan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, siapa saja yang takut kepada Allah, dia menghindari setiap apa yang dimurkai oleh Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan jemaah sekalian, buah dari sebuah ketaatan, buah dari sebuah ketakwaan kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, Allah akan menjadikan seluruh urusannya itu mudah, gampang, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tentunya banyak perkara yang begitu berat untuk kita tinggalkan. Namun kita tahu bahwa itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, perkara-perkara yang dibenci oleh Rasul
namun disenangi oleh hawa nafsu. Ya, berapa banyak perkara yang harus kita tinggalkan, harus kita hindari, namun membutuhkan perjuangan berat di dalamnya. Perjuangan meninggalkan kekufuran kepada Allah untuk memilih al-Islam dan keimanan kepada Allah butuh perjuangan yang begitu besar. Tapi ingat jamaah sekalian, semua itu tidak akan sia-sia. Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Perhatikan contoh misalnya disebutkan dalam hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang berupaya untuk meninggalkan, melampiaskan amarahnya ketika dia marah, mampu menahan emosinya ketika dia marah. Ya, dia tidak lampiaskan dengan ucapan, lebih-lebih dengan perbuatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu minal huril 'ain. Kata Nabi, siapa saja kata beliau yang mampu menahan amarahnya, bukan artinya tidak marah, tapi menahan diri dari melampiaskan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya. Karena kadang ada orang yang marah, ya, dia tidak lampiaskan amarahnya dengan ucapan atau perbuatan karena tidak mampu melampiaskannya. Tapi ini dia marah dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan, dia tinggalkan semua itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi janjikan, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Pada hari kiamat nanti Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Pada hari kiamat disaksikan oleh semua makhluk, Allah panggil dia secara khusus, hatta yukhayyirahu minal huril 'ain, sampai kemudian Allah mengizinkan dia untuk memilih bidadari mana yang ingin dia pilih. Ya, silakan pilih bidadari mana yang kamu inginkan. Coba lihat, dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah menggantikan untuknya di negeri akhirat dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan di dalam kehidupan dunia. Nah, dan tidak sedikit jamaah sekalian, orang-orang yang rela meninggalkan sesuatu di dunia ini karena Allah, ya, rela meninggalkan sesuatu di dunia ini karena Allah, Allah langsung gantikan yang lebih baik dari itu di dunia ini pula. Berapa banyak bukti-bukti sudah nyata, sudah nampak bagi kita jemaah sekalian. Bahkan mungkin terkadang hal tersebut sudah kita rasakan sendiri. Dahulu saya seperti ini, tapi saya tinggalkan karena Allah. Alhamdulillah, Allah menjadikan saya lebih baik. Alhamdulillah, Allah menjadikan saya lebih bahagia, saya lebih tenang. Ya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan harta yang lebih baik dan seterusnya. Perhatikan potongan kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam.
Perhatikan beliau, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman, di mana beliau adalah seorang raja, putra mahkota dan menjadi raja pengganti ayahnya, benar-benar membuktikan perkara tersebut, di mana beliau sangat senang kepada kuda-kuda perang yang kuat, yang kekar, yang hebat. Naam. Sehingga suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sempat terlalaikan dari sholat asar karena mengurusi kuda-kuda tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki 20.000 ekor kuda perang yang hebat dan gagah. Allah Subhanahu wa taala sempat menyebutkan potongan kisahnya ini di dalam surah Shad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatil jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq." Kata Allah, dan sungguh kami telah menganugerahi Nabi Dawud itu dengan seorang putra yang bernama Sulaiman. Allah katakan, ni'mal 'abdu. Sulaiman ini adalah hamba yang sangat baik, hamba yang luar biasa baiknya. Innahu awwab. Allah puji dia. Dia inilah hamba yang memiliki sifat awwab. Apa itu awwab? Begitu cepat untuk kembali kepada Allah di saat tatkala dia sadar bahwa dirinya tergelincir. Kata Allah, "Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatil jiyad." Ingatlah kisahnya, kata Allah. Nabi ingatkan kepada Nabi kita. Ingat kisahnya Sulaiman ini. Di saat tatkala diperhadapkan kepadanya kuda-kuda perang as-safinat yang jinak-jinak tapi jiyad, begitu cepat, begitu kencang di dalam berlari. Nabi Sulaiman sangat cinta kepada kuda-kuda ini. Dan sempat suatu hari beliau dilalaikan, karena mengurusi kudanya, sibuk mengurusi kudanya satu persatu, memeriksanya, dicek, dilatih dan seterusnya. Ternyata beliau terlalaikan dari salat asar. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Maka Sulaiman langsung sadar. Kata beliau, sungguh saya telah mencintai kuda-kuda ini, kendaraan-kendaraan perang ini, lebih dari kecintaanku kepada Rabbku. Hatta tawarat bil hijab, sampai katanya saya terlalaikan dan sudah terbenam matahari, saya belum melaksanakan salat kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, rudduha alayya, datangkan semua kuda itu kepada saya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Kemudian beliau pun mengelus-elus leher dan kaki kuda itu. Sebagian ulama mengatakan di saat tatkala itu Nabi Sulaiman langsung memotong kaki-kaki mereka dan lehernya semuanya. Bagaimana dia bisa meninggalkan semua itu demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tinggalkan karena Allah. Sampai apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Allah menggantikan beliau
dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Apa itu? Kata Allah, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharu min syaklihi azwaj. Maka kami pun tundukkan kepada Sulaiman sebagai pengganti kuda-kuda perang yang hebat tadi ini. Kata Allah, kami tundukkan untuk Sulaiman ar-rih, angin. Bisa diperintah oleh Sulaiman. Tajri bi amrihi, angin ini bisa berjalan kemana saja sesuai dengan perintah Sulaiman. Ditambah lagi wasyayatin kull banna'in wa ghawwas, dan para jin-jin yang semuanya hebat di dalam pembangunan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman tinggalkan kuda-kuda perang yang melalaikan itu, ya, karena melalaikan beliau dari beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan karena Allah, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk beliau sesuatu yang jauh lebih baik daripada kuda perang itu. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di saat tatkala beliau berupaya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah beliau sendiri hanya berduaan dengan istri Al-Aziz yang notabene sebagai ibu angkat beliau, wanita yang sangat cantik, bangsawan. Ditambah lagi sudah berdua di dalam rumah, ditambah lagi istri Al-Aziz ini yang mengajak Nabi Sulaiman. Istri Al-Aziz sudah mengatakan, hai talak, wahai Nabi Yusuf, ya. Istri Al-Aziz berkata, hai talak, wahai Yusuf, mari kemari. Diajak untuk berzina. Ya. Tapi Nabi Yusuf karena takut kepada Allah, ya, walaupun beliau menginginkan itu, walaupun beliau juga tertarik, tapi beliau tinggalkan, berlari, berusaha keluar dari rumah. Beliau tinggalkan perbuatan keji itu karena Allah. Pada akhirnya jamaah sekalian, ya, walaupun beliau harus dijebloskan ke dalam penjara, Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara ini jauh lebih aku inginkan, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada perbuatan yang mereka ajak saya kepadanya. Lebih aku cintai penjara ini daripada melakukan kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Tapi ternyata jamaah, apa yang terjadi setelah itu? Allah gantikan untuk beliau sesuatu yang lebih baik. Nabi Sulaiman ketika keluar dari penjara, ya, Allah berikan kepada beliau kekuasaan. Seluruh perbendaharaan harta di Mesir itu dipegang oleh Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Nabi Yusuf di saat tatkala beliau keluar dari penjara, ternyata Allah gantikan untuk beliau sesuatu yang lebih baik dari maksiat yang dia tinggalkan sebelumnya. Apa itu? Allah berikan kepada beliau perbendaharaan harta di negeri Mesir. Bukti siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara ini telah dibuktikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terutama sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Muhajirin. Iya. Mereka rela meninggalkan segala yang mereka miliki
di Makkah, berhijrah ke Madinah. Demi apa jemaah sekalian? Demi menyelamatkan agamanya, demi menyelamatkan akidah dan keimanannya. Karena di kota Mekah di saat itu mereka tidak akan mungkin mampu untuk bertahan di atas keimanan mereka, disebabkan karena intimidasi yang sangat keras dari orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Harus mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan? Dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan tempat tinggalnya, dia tinggalkan sanak keluarganya, dia tinggalkan ketentramannya di kota Mekah, berhijrah ke Madinah. Apa yang dia cari? Hanya satu jemaah sekalian, yang dia cari adalah keimanan dan keutuhan agama mereka. Tapi setelah itu Allah gantikan untuk mereka sesuatu yang lebih baik. Ya, siapa sangka kalau ternyata sekitar 10 tahun kemudian mereka akan kembali ke kota Mekah dan membuka kota Mekah, menundukkan kota Mekah dan mengembalikan kota Mekah kepada pangkuan kaum muslimin. Ditambah lagi setelah itu jamaah sekalian, Romawi dan Persia, dua negara adik kuasa ketika itu, semuanya tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin di zaman pemerintahan siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Allah gantikan untuk mereka sesuatu yang lebih baik. Dan perhatikan apa yang terjadi pada diri seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Suhaib Ar-Rumi ini, beliau bukan orang Mekkah, bukan orang Arab. Dia adalah orang Romawi. Nah, namun dia tinggal di tengah-tengah orang Quraisy, berusaha di tengah mereka dan memiliki harta yang banyak. Namun ketika cahaya Islam datang, Suhaib Ar-Rumi adalah salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerima Islam di awal-awal Islam. Dia sambut seruan la ilaha illallah yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian tatkala kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga ikut berhijrah. Namun sayang, beliau dicegat oleh orang-orang Quraisy di tengah jalan dan mengatakan, wahai Suhaib, kamu datang ke Mekah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Sekarang kamu mau hijrah, membawa semua hartamu, tidak bisa. Kamu harus tinggal di Mekah. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kata beliau, kalian bisa ambil semua harta saya di Mekah, dan saya masih punya simpanan harta yang lainnya di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Silahkan kalian ambil semua, tapi biarkan saya melakukan hijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Meninggalkan semuanya karena Allah. Dia tinggalkan semua itu karena Allah. Dia relakan itu semua karena Allah. Pada akhirnya jemaah sekalian, orang Quraisy biarkan dia, silahkan berhijrah, tapi tidak membawa sedikit pun harta yang dia miliki di Mekah. Yang beliau bawa hanya pakaian yang melekat di badannya saja. Hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Di saat tatkala beliau tiba di Madinah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Rabihal bai' ya Suhaib,
wahai Suhaib, itulah perdagangan yang paling beruntung yang baru saja kamu lakukan. Nabi sudah dengar, Nabi sudah tahu berita tentang Suhaib langsung dari langit, langsung dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan langsung mengabarkan kepada Suhaib bahwa itu adalah perdagangan yang paling beruntung. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukmu yang lebih baik di dalam surga nantinya. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bersedih dengan setiap derita yang telah kita derita di jalan Allah, dengan setiap ujian yang telah kita tanggung karena Allah. Dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan segala sesuatu karena Allah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah, karena kelak pasti Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, kami tahu berada di atas Islam yang sebelumnya kita berada di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjuangan yang begitu berat. Kami tahu penuh dengan drama, penuh dengan kesulitan, penuh dengan intimidasi. Ya. Tapi yakinlah jamaah sekalian, semuanya itu tidak akan sia-sia. Semuanya itu berada di catatan para malaikat. Perjuangan itu pasti akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita miliki sebelumnya. Nah, maka bergembiralah. Ya, bergembiralah dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa yang meninggalkan sesuatu ittiqa Allah azza wa jal semata-mata karena takut kepada Allah, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, apakah itu Allah gantikan langsung di dunia ini, atau itu Allah Subhanahu wa taala akan gantikan di akhirat nantinya, dan tentunya itu sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki di dalam kehidupan dunia ini. Minimal jamaah sekalian, minimal ya, tatkala kita meninggalkan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, Allah gantikan kita dengan tauhid dan keimanan. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Di saat tatkala kita rela meninggalkan suatu maksiat karena Allah, kemudian Allah gantikan dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah, cukup, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Terlebih lagi kalau Allah memberikan lebih daripada itu. Terlebih lagi kalau Allah memberikan yang lebih daripada itu. Perhatikan jemaah sekalian tentang kisah ya, seorang wanita miskin hidup berdua dengan ibunya yang janda, yang pekerjaannya untuk menghidupi dirinya berdua itu harus menjual susu kambing ya, yang mereka perah dari kambing-kambing mereka dan dijual di pasar. Ini terjadi di zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lihat wanita hebat ini, berdua dia menjual susu kambingnya ya di pasar, yang mana mereka hidup hanya dari menjual susu kambing itu. Tapi ternyata lambat laun susu kambing mereka itu sulit lagi untuk laku, tidak laku lagi. Kenapa? Karena penjual susu kambing yang lainnya itu menjual susu kambing jauh lebih murah dari susu kambing mereka berdua. Kenapa?
karena telah marak di zaman itu susu kambingnya dicampur dengan air sehingga lebih banyak dan dijual lebih murah. Akhirnya pada suatu malam sang ibu sudah mulai khawatir akan kehidupan mereka. Bisa-bisa kita tidak bisa makan lagi karena susu kambing kita sulit untuk laku. Maka dia pun berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, bagaimana kalau kita mencampur juga susu kambing kita dengan air dan kita jual dengan harga yang sama dengan harga mereka?" Iya. Maka putrinya berkata, "Wahai bunda, bukankah itu adalah perkara yang telah dilarang oleh Amirul Mukminin? Telah keluar undang-undang larangan untuk mencampur susu dengan apa? Dengan air. Nah, tapi kata ibunya, wahai anakku, Amirul Mukminin tidak melihat perbuatan kita." Namun sang anak serta-merta berkata, "Wahai ibu, mungkin Amirul Mukminin tidak melihat perbuatan kita, tapi Allah senantiasa mengawasi kita di keheningan malam ini. Allah senantiasa melihat perbuatan kita, wahai ibu. Demi Allah, saya tidak akan melakukan itu." Lihat, dia tinggalkan sesuatu karena Allah. Keduanya tidak sadar kalau ternyata jamaah sekalian, perbincangan mereka berdua didengarkan oleh Umar ibn al-Khattab yang ada di luar rumahnya, karena kebiasaan khalifah di setiap malam dia berjalan keliling, ya, dia berjalan keliling untuk memeriksa, memantau keadaan rakyatnya. Didengarkan oleh Umar bin Khattab perbincangan mereka berdua. Setelah itu Umar bin Khattab langsung kembali ke istananya. Kemudian beliau panggil salah seorang putranya yang bernama Salim. "Wahai Salim, persiapkan dirimu, saya akan nikahkan kamu dengan segera." "Dengan siapa wahai ayah?" "Iya, dengan seorang wanita penjual susu kambing, wanita miskin yang tinggal di Gubuk Reog, dinikahi oleh anak khalifah, putra mahkota di saat itu." Jamaah sekalian, nah, sulit dipercaya bagi sang ibu datangnya lamaran dari putra mahkota untuk anak gadisnya. Akan tetapi jamaah sekalian, itulah hikmah yang Allah inginkan. Itulah pengganti yang Allah inginkan, yang terbaik untuk mereka berdua. Allah mengangkat derajatnya disebabkan karena sang putri adalah wanita yang jujur, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinikahkanlah mereka yang pada akhirnya melahirkan seorang keturunan-keturunan yang disebutkan oleh para ulama. Di antara keturunan dari hasil pernikahan Salim dengan wanita yang bertakwa ini, kelak akan lahir seorang pemimpin kaum muslimin yang paling adil. Itu adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlalu banyak bukti yang dapat meyakinkan kita, selama kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, maksiat yang nyata, bahwa itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, jangan pernah ragu meninggalkannya. Walaupun kita tahu ini adalah sumber penghasilan saya, tapi dia bersumber dari perkara yang haram, yang dibenci oleh Allah, tinggalkan karena Allah, yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadirin dan hadirat
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun kita, di saat tatkala kita berani meninggalkan sesuatu itu karena Allah, di saat tatkala kita berani meninggalkannya karena Allah, dalam kondisi sulit bagaimanapun, dalam kondisi berat bagaimanapun, dalam kondisi ujian yang akan datang bertubi-tubi pun, tapi tatkala kita tegar di atasnya, jamaah sekalian, Allah akan menggantikan yang terbaik. Maka harapkan pahala dari Allah, harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah ragu akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haqqan. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Janji Allah itu pasti akan ditunaikan. Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya. Naam, hadirin dan hadirat Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah berjuang. Teruslah berjuang melakukan ketaatan kepada Allah. Teruslah berjuang menegakkan tauhid dan sunnah. Teruslah berjuang di dalam mempertahankan keimanan seberat apapun itu. Ya. Teruslah berjuang. Yang suatu saat pasti Allah akan membukakan kebaikan demi kebaikan itu. Yang suatu saat Allah pasti akan menunaikan janjinya itu. Naam. Karena kalau kita tidak berupaya untuk berjuang di atas kebaikan ini, maka pasti kita adalah termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang merugi dunia, alam barzakh, dan di akhirat. Wal iyadu billah. Naam. Demikian beratnya mempertahankan keimanan di tengah-tengah orang kufar. Demikian beratnya mempertahankan keimanan di tengah keluarga, ya, di tengah keluarga yang senantiasa mengintimidasi dan yang lain sebagainya. Itu semuanya adalah awal dari sebuah perjuangan. Tapi yakin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Namun jamaah sekalian, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, jangan pernah terburu-buru menagih apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Mungkin saja Allah belum membayar kontan untuk kita, tapi Allah tunda untuk memberikan jauh lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Jelas? Allah menunda agar kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih besar dari apa yang kita harapkan selama ini. Jangan terburu-buru dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Utamakan kesabaran, keteguhan, dan keistiqamahan di atas jalan Allah. Insyaallah taala, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Hasil yang terbaik di akhir dari segalanya itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan di sore hari ini di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, hinayah, riayah, wiqayah, ya, dan senantiasa memberikan kepada kita keteguhan untuk tetap berada di atas jalannya, istiqamah, berjuang sebagaimana para pendahulu kita dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di dalam memperjuangkan agama dan keimanan mereka hingga akhir hayat nantinya, insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.